أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin Allah rahimahullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang senantiasa menggenggam jiwa kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang diriku senantiasa ada dalam genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini di luar dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Allah takdirkan hari ini kita bisa hadir di masjid melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk dalam majelis ilmu. Ini adalah karunia takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menurunkan kemuliaan-Nya kepada kita, memberikan kemuliaan-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada segenap keluarganya, para sahabat yang setia mendampinginya, para ulama yang menjadi warisnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya Allah berikan kekuatan untuk istiqomah ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, perintah yang telah Allah tetapkan kepada kita hanya satu saja, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Asalnya kalimat itu liya'buduni, ada ya mutakallim wahdah kata santri. Jadi objek ibadah itu adalah
kepadamu kata Allah. Bukan kepada yang lain diperintahkan ibadah itu hanya satu. Lillah liya'buduni kata Allah, untuk beribadah dan ibadahnya itu kepadamu. Maka kita harus memastikan bahwa setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, setiap apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang melakukan aktivitas tetapi tidak bernilai ibadah kepada Allah. Ibadahnya karena nafsunya, sehingga ibadahnya bukan kepada Allah tapi kepada nafsu. Ada orang yang gemar bersedekah tapi bukan beribadah kepada Allah dengan sedekahnya itu, melainkan dia sedang beribadah kepada hawa nafsunya sendiri, karena di balik sedekah itu ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Ada orang yang belajar, mencari ilmu, menyampaikan ilmu, tapi bukan ibadah kepada Allah, ibadah kepada hawa nafsu sendiri. Kenapa? Karena di balik mencari ilmunya, di balik menyampaikan ilmunya, ada keinginan ingin dianggap sebagai orang yang alim, orang ahli ilmu. Ada juga orang yang berjihad di jalan Allah sampai dirinya meninggal, sampai ajal menjemputnya, mati di medan perang, tapi itu semua tidak dianggap ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada seterusir keinginan supaya orang menganggapnya sebagai pahlawan atau orang syahid, maka batal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang menjadi bernilai di hadapan Allah adalah ibadah kepada Allah, ibadah yang lillah, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkannya bukan penghormatan orang lain, bukan apresiasi dari sesama manusia, tetapi yang diharapkan adalah keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari evaluasi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, pastikan niat kita karena Allah, niat kita mencari ridho Allah, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, berharapnya kepada ridho Allah dan kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya aktivitas kita, duduknya kita di majelis ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pastikan. Kalau kita tidak memastikan itu sebagai ibadah, maka akan sangat rugi. Bukan hanya sebatas sholat dan duduk di majelis ilmu dan zikir dan lain sebagainya, tetapi seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah asal diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertani, berdagang, mengajar, bekerja di kantor dan lain sebagainya, itu bisa bernilai ibadah asalkan niatnya lillah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu beres-beres di rumah, ibadah bukan? Bisa jadi ibadah nih, niatnya lillah karena Allah. Bapak-bapak mencari nafkah, bisa bernilai ibadah, niatnya lillah karena Allah. Menafkahi keluarga, niatnya lillah karena Allah, maka bernilai ibadah. Maka mencari nafkahnya, memberi nafkah kepada keluarga, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, jangan berharap kita memberikan nafkah itu supaya istri turun kepada kita. Murnikan saja niat kita memberikan nafkah, niat lillah mencari ridho Allah, karena semata-mata itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang memberi nafkah, suami memberi nafkah kepada istrinya, tujuannya supaya apa? Supaya istrinya nurut, supaya istrinya patuh. Kalau hanya sebatas itu, betapa kerdil niatan. Ibu-ibu sebagai seorang istri turut kepada suami, niatkan itu lillah karena bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada niat-niat yang lain. Misalnya nurut kepada suami itu
membersihkan rumah, melayani suami dan lain sebagainya, itu niatannya supaya resiko dapurnya ditambah oleh suami. Jangan. Niatkan lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam satu kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nama kitabnya ada Risalah Adab Sulukul Murid. Di situ disebutkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan bahwa awal mula dari perjalanan ibadah kita kepada Allah, ibadah yang lillah kepada Allah, itu ada karena ada satu dorongan. Dorongan itu disebut ba'ithun qawiyyun. Jadi kita hadir di majelis ini, kalau tidak ada dorongan untuk hadir di majelis ini, kira-kira sampai tidak? Berjalan kaki ada yang jauh misalnya dari sini. Kalau tidak ada dorongan yang kuat di dalam hati, maka tidak akan sampai kita ke majelis ini. Kalau tidak ada dorongan yang kuat di dalam hati, maka tidak akan kita mampu berjalan kaki kita menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kita bisa melakukan ibadah itu karena ada dorongan dari hati. Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutnya sebagai ba'ithun qawiyyun, dorongan yang kuat. Sifatnya dorongan yang kuat itu adalah membuat kita cemas. Cemas terhadap apa? Cemas terhadap kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita sering cemas, Pak. Yang sering kita cemaskan kira-kira apa? Akhirat atau dunia? Yang sering kita cemaskan akhirat atau dunia? Dunia ya weh. Yang sering kita cemaskan itu dunia. Kalau dirunut lagi, digali lagi dari sekian banyak urusan dunia, yang sering kita cemaskan tentang apa? Tentang rizki. Yang sering kita cemaskan adalah tentang rizki. Orang yang hatinya mendapatkan dorongan yang kuat, ia akan cemas. Cemasnya bukan terhadap urusan dunia, tapi cemasnya adalah terhadap urusan akhirat. Sebab yang paling penting adalah urusan akhirat. Urusan akhir, karena akhirat adalah darul jaza, tempatnya pembalasan untuk kita. Kita jangan kita cemas terhadap akhirat. Jangankan cemas terhadap akhirat, berpikir terhadap kehidupan akhirat saja jarang, apalagi mencemaskan kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu adalah tempat kembali kita. Bukan tempat dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan, dan akhirat adalah tempat kembali kita. Maka Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita selalu berangan-angan terhadap kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya ada kekuatan di dalam hati kita untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sama sekali tidak mencemaskan akhirat, maka tidak akan ada dorongan di dalam hati kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat itu adalah darul jaza, tempatnya pembalasan. Kalau Bapak Ibu sekalian banyak melihat kemungkaran di muka bumi ini belum dibalas, karena memang dunia ini bukan tempat pembalasan. Kalaupun ada pembalasan di muka bumi, itu hanya sebatas DP, bukan pembalasan yang setimpal. Kalau kita melihat orang yang gibah itu apa? Gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Kalau orang gibah, kira-kira mulutnya rusak atau tidak? Tidak, mulutnya tidak rusak. Orang mencuri, tangannya rusak atau tidak? Korupsi, tangannya rusak tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena memang dunia bukan tempat pembalasan yang sesungguhnya. Kalaupun ada balasan, itu hanya sebatas DP. Sholat kita, Pak, ibadah kita yang lain-lain, yang ngaji kita, zikir kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, itu belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang setimpal. Kalaupun ada balasan di dunia ini, hanya sebatas DP. Kalau kita berharap balasan itu ditimpakan di dunia, maka tidak akan ada tempat di muka bumi ini.
kita berharap salat kita dibalas oleh Allah, tidak cukup dunia ini untuk apa? Untuk balasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Maka dalam sebuah maqalah disebutkan bahwa ad-dunya amalun wala hisabun. Dunia itu tempatnya beramal dan tidak ada hisab. Tidak ada balasan, tidak ada perhitungan. Wal akhiratu hisabun wala amalun. Dan akhirat adalah hisabun, tempatnya hisab, tempatnya pembalasan, wala amal, tidak ada tempat untuk beramal. Maka kalau kita sudah meninggal dunia, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita menjerit sekuat apapun, meminta kepada Allah supaya kembali 1 menit saja ke muka bumi, tidak akan kita bisa kembali. Maka sepanjang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini, maka kita harus senantiasa beramal soleh sebagai bekal kita kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhir. Kalau kita ingin berperjalanan jauh, besok atau lusa kita akan melakukan perjalanan jauh. Kita tidak punya bekal, kira-kira selama sepanjang perjalanan akan tenang atau gelisah, Pak? Sepanjang perjalanan tenang atau gelisah? Pasti gelisah. Jangan jauh-jauh dari sini, dari Kendal ke Jakarta, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak punya bekal sama sekali. Kira-kira akan gelisah atau tidak? Wah, gelisah. Takut terjadi apa-apa di jalan, tidak bisa apa. Begitupun juga kita di akhirat. Kalau kita akhirat itu adalah kehidupan yang akan kekal, dan ketika kita menghadapi kehidupan yang kekal kita tidak punya bekal, maka akan sangat menderita dalam perjalanan. Tapi sebaliknya kalau bekal kita melimpah, maka perjalanan kita akan nikmat dan akan tenang. Begitulah perumpamaan kalau kita punya banyak bekal untuk kehidupan akhirat, maka di kehidupan akhirat itu akan menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, ba'ithul qawiyyun tadi atau dorongan yang kuat di dalam hati kita akan membuat kita cemas terhadap urusan akhirat, sehingga kita mampu, sehingga kita berkeinginan untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat. Setelah itu maka dia akan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berpikir mencemaskan kehidupan akhirat, maka dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas ibadahnya akan diniatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Sebab orang lain tidak akan bisa membalas amalnya. Yang akan bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ba'ithun qawiyyun yang kuat tadi ya. Ba'ithun qawiyyun, dorongan yang kuat tadi akan membuat kita memikirkan tentang masa depan kita, yaitu akhirat, dan kita akan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita akan berpaling dari dunia dan kesenangan. Ini dunia ini kan menyihir ya Pak ya. Kita saja kadang-kadang mencari harta sampai mati-matian, padahal lupa bahwa harta yang kita kejar mati-matian justru akan ditinggalkan oleh kematian kita sendiri. Yang kita pikirkan kan bab rezeki, yang kita sering cari adalah bab harta, bahkan sampai mati-matian. Tidak tahu waktu istirahat, bekerja terus. Mati-matian kita mengejar harta, padahal hartanya akan ditinggalkan mati. Betul atau betul? Harta kita dibawa mati atau tidak? Harta kita dibawa mati atau tidak? Tidak. Orang punya mobil mewahnya, jangankan mobilnya, kuncinya saja tidak dibawa ke alam kubur. Jangankan mobilnya, kuncinya saja tidak dibawa. Tanahnya banyak, misalnya ratusan hektar,
Tidak dibawa, sertifikatnya juga tidak dibawa. Bahkan liang lahannya itu tetap 2 kali 1 meter. Orang yang banyak tanahnya tidak bisa minta nanti kalau saya meninggal kuburan saya 1 hektar, nggak bisa Pak. Tetap kalau orang sudah meninggal yang kuburannya 1 kali 2 meter, tidak akan lebih dari itu. Jadi harta yang kita tumpuk itu adalah yang akan kita tinggalkan. Maka kalau sudah ada dorongan yang kuat, kita akan berpaling dari dunia. Berpaling dari dunia itu artinya bukan meninggalkan kehidupan dunia, karena kita tidak bisa meninggalkan kehidupan dunia. Kita butuh kepada dunia, tetapi kita bekerjanya, kita mencari rezekinya kita, itu niatnya akan lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek Pak kalau kita mengejar-kejar harta, seolah-olah harta itu akan membahagiakan kita. Capek. Maka kejarlah Allah yang memiliki harta itu. Jangan mengejar dunia, tapi kejarlah Allah yang memiliki dunia. Maka kalau kita mengejar Allah yang memiliki dunia, dunia akan melayani kita untuk ibadah, bukan kita yang melayani dunia. Sekarang betapa banyak orang yang punya harta, tapi hartanya melayani dirinya. Dirinya melayani hartanya, bukan harta yang melayani dirinya. Apa maksudnya? Harta melayani dirinya. Kalau harta melayani diri kita, hartanya digunakan untuk ibadah. Tapi kalau kita yang melayani harta, kita mati-matian mencari harta. Evaluasi diri kita. Selama ini kita yang melayani itu harta melayani kita, atau kita yang melayani harta kita? Kalau selama ini kita hidup, kita melayani harta, artinya kita pikirkan kita menjadi budak harta, maka betapa rugi. Mari berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Palingkan dunia dari diri kita. Niatkan kita mencari nafkah, mencari harta, itu adalah penghambaan diri, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah rahimahullah, inilah bentuk ba'ithun qawiyun. Jadi kita tidak akan mampu beribadah kalau belum ada ba'ithun qawiyun, kalau tidak ada dorongan yang kuat. Yang dorongan yang kuat itu membuat kita cemas terhadap kehidupan akhirat, hingga kita menghadap kepada Allah dan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, ini baru kita akan memulai perjalanan ibadah. Kalau sudah ada ba'ithun qawiyun, dorongan yang kuat tadi, baru kita akan melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung Bapak Ibu sekalian, sebab ba'ithun qawiyun ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan betapa banyak orang yang usianya ada yang 40 tahun, 50 tahun, bahkan 80 tahun, tapi sepanjang hidupnya tidak ada dorongan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa rugi. Umurnya panjang, tetapi umur yang panjang itu tidak bernilai ibadah, tidak menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa beruntung sebaliknya orang yang umurnya panjang dan sepanjang umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat rahimahullah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ba'ithun qawiyun atau dorongan yang kuat itu senantiasa ada di dalam hati kita. Kadang-kadang kan kita sedang semangat ibadah, ada dorongan yang kuat sekali, tapi tiba-tiba hilang dan melemah ibadah. Betul Pak? Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah. Kira-kira kalau ditanya, banyak semangatnya atau banyak lemahnya Pak? Sering semangatnya atau sering lemahnya ibu-ibu? Sering lemahnya ya Pak. Kenapa bisa sering lemah? Karena ba'ithun qawiyunnya melemah, dorongan yang kuatnya melemah, sehingga menjadi malas ibadah. Maka bagaimana caranya supaya ba'ithun qawiyun itu, dorongan yang kuat itu senantiasa menetap di dalam hati kita, bahkan semakin kuat. Maka tips yang disampaikan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad diantaranya adalah fataqwiyatuhu bizikrillah. Maka kita harus menguatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tips yang pertama.
Jadi supaya senantiasa ada dorongan yang kuat dalam hati kita dan kita bisa melaksanakan ibadah, semangat ibadah kita, maka harus senantiasa menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir kita tidak terbatas di kulli awqat wal amakin, kapanpun dan dimanapun kita harus senantiasa beriyadhah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam waktu kita, kira-kira kalau kita ditanya sering berzikir kita berapa menit? Kalau zikir kita hanya 10 menit dari 24 jam, pantas kalau kita melaksanakan ibadah itu tidak nikmat, tidak semangat, lemah, malas. Kenapa? Karena zikirnya saja sedikit, zikirnya saja lemah. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan, kalau kita ingin punya dorongan yang kuat sehingga semangat dalam beribadah, maka zikir kita harus kuat. Maka latih hati kita untuk duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat, jangan buru-buru, pulang, duduk dulu, berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitas yang lainnya, aktivitas senggang yang lainnya, waktu senggang yang lainnya, berzikir kepada Allah. Makanya kalau santri, Pak, di pesantren kami, di pesantren Indonesia Tasikmalaya, santri itu diwajibkan untuk punya tasbih. Tasbih, tahu sama tasbih ya di sini, Pak. Tasbih supaya apa? Supaya terlatih untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan, kalau Bapak Ibu hari ini pegang tasbih, kira-kira yang dibaca apa, Pak? Pasti kalimat zikir. Entah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pegang tasbih. Kemana-mana itu santri pegang tasbih. Tapi kan kadang-kadang meskipun pegang tasbih, kadang-kadang lupa zikir. Tiba-tiba ada teman ngobrol, keasikan ngobrol, lupa zikir. Tapi kalau sudah ingat di tangannya ada tasbih, maka dia akan melanjutkan zikirnya. Subhanallah lagi, alhamdulillah lagi, Allahu akbar lagi. Begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pegang tasbih sekalipun kita sedang berzikir kepada Allah, tiba-tiba lupa. Maka kalau kita sedang pegang tasbih, ingat kita sedang pegang tasbih, kita akan melanjutkan zikir. Tidak ada orang yang pegang tasbih zikirnya duit, nggak ada. Di mana-mana orang pegang tasbih pasti yang dibaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya kita, salah satu tasbih itu menjadi salah satu media kita untuk kita melatih zikir kita, untuk kita menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ada dorongan yang kuat untuk kita beribadah. Ini tips yang pertama. Jadi harus menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal fikri fi ma indallah. Yang kedua adalah bertafakur atas apa-apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakur ini menguatkan kita, menguatkan baisul qawim juga. Maka menjadi penting untuk kita bertafakur atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur itu apa? Berpikir dan menangkap bahwa di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bertafakurnya kalau ada kejadian besar, ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir bandang yang memporak-porandakan, baru kita bertafakur. Betul, Pak? Tapi kalau tidak ada kejadian yang besar, jarang kita bertafakur ya, Bu. Betul, Pak? Padahal handphone, Pak, itu adalah ilmu Allah di balik itu semua. Bayangkan, dari sini bisa tersambung ke luar daerah, ke Jakarta, bahkan ke luar negeri. Dulu, Pak, sebelum ada handphone, kepikiran dari sini bisa komunikasi ke orang Jakarta. Sekarang yang di luar negeri, di seluruh dunia itu bisa terhubung melalui perangkat yang sederhana. Kalau kita bertafakur betapa luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baru handphone. Bangunan ini
Apapun yang kita lihat, itu harus menjadi media untuk kita bertafakur, sehingga kita bisa menangkap bahwa di balik itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunggu kejadian yang besar dulu baru kita ingat kepada Allah. Jangan kita menunggu kejadian yang besar baru kita bertafakur kepada Allah. Jangan kita menunggu dulu banjir bandang, jangan kita menunggu dulu hujan es baru kita bertafakur. Kemarin hujan es ya, baru tuh disitu bertafakur. Panjang hujan, jarang kita bertafakur. Dikasih hujan es baru kita bertafakur. Apapun yang menjadi penciptaan Allah, maka itu harus menjadi media untuk kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa itu semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertafakur akan meningkat ba'isul dorongan yang kuat tadi akan menetap bahkan semakin kuat di dalam hati. Ini tips yang kedua. Tips yang ketiga yang terakhir, supaya ba'isul qawiyun tadi, dorongan yang kuat tadi menetap bahkan semakin kuat sehingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, yaitu wal mujalasati li ahlillah, bermujalasah dengan ahli Allah Subhanahu wa taala. Bermujalasah itu apa? Duduk bercengkrama, duduk satu majelis dengan ahli Allah. Siapa ahli Allah itu? Orang itu dekat dengan Allah. Orang yang apabila kita menatap wajahnya kita ingat kepada Allah, itulah ahli Allah. Para wali-wali Allah itulah ahli Allah. Maka kita harus istiqomah, mulazamah, mujalasah bersama para ahli Allah. Orang yang kalau kita menatap wajahnya menjadi takut kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika kita tatap wajahnya mengingatkan kita kepada akhirat sehingga kita mau beramal soleh. Penting itu semua. Kalau kita jauh dari ahli Allah, maka sulit untuk kita ingat kepada Allah. Kalau kita jauh dari Allah, sulit untuk kita punya dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hadir di majelis para ulama yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang menunjukkan kekurangan-kekurangan kita, menunjukkan aib-aib kita sehingga kita mau melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama tapi tidak banyak ulama yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah makalah Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, di mana ini sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita hendak mencari dokter akan sangat banyak. Kalau kita mencari qori banyak kita temui. Tapi kalau kita mencari orang yang menunjukkan kita kepada jalan Allah sehingga kita takut kepada Allah, bergetar hati kita ketika menyebut asma Allah, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan amal-amal kebaikan, itu yang susah. Itu yang jarang. Kita tidak akan menemukannya kecuali hanya sedikit saja, kata Syekh Ibnu Athaillah. Maka penting untuk kita mencari ulama yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mujalasah di sana. Mujalasah di majelis ulama tersebut sehingga ada ba'isul qawiyun, ada dorongan yang kuat di dalam hati kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi aktivitas kita akan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimahullah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak, sebuah jadi. Ada Bapak Ibu sekalian? Ada yang bertanya? Cukup? Baik. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mudah-mudahan setelah kajian ini Allah menganugerahkan dorongan yang kuat ke dalam hati kita sehingga kita punya keinginan yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimahullah.
yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kurang itu murni dari kekhilafan diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.